Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para perindu surga yang semoga reuni di surga. Manusia adalah makhluk yang penuh kelemahan dan keterbatasan. Untuk hidup bahagia dan mati sejahtera, manusia butuh pertolongan Allah. Nah, untuk mendapat pertolongan Allah, manusia harus banyak bekerja, banyak berjuang, dan banyak berdoa. Allah sendiri yang maha kuasa, yang maha pengasih, penyayang, berjanji, Ud'uni istajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Nah, masalahnya saudaraku, kenapa banyak di antara manusia yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah? Nah, itu karena ada banyak hal yang menyebabkan doa-doa kita dicuekin oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Minimal ada 8. Apa saja saudaraku? Mari kita pahami satu persatu dengan harapan kalau 8 hal itu ada pada diri kita, segera kita berbenah. Jangan sampai yang 8 itu ada pada diri kita lagi. Oke, satu persatu kita bahas. Saudaraku, para perindu surga dan semoga reuni di surga. Pertama, yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah adalah karena kita sombong. Memang dalam surat Ghafir ayat 60 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni istajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Nah, sayang sekali, banyak di antara manusia memahami surat Ghafir ayat 60 ini hanya sampai di sini. Padahal ada terusan ayatnya yang berbunyi, Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, apa maksud ayat 60 surat Ghafir ini? Memang Allah itu yang maha pengasih, penyayang, yang maha kuasa akan mengabulkan seluruh doa orang yang berdoa kepadanya. Tetapi ada catatan khusus. Orang yang sombong, yang tidak mau beribadah kepada Allah, yang tidak mau taat kepada Allah, wow, dipastikan masuk ke neraka jahanam. Nah, doanya dicuekin. Karena itu mensikapi ayat ini, saudaraku, kita jangan sombong kepada Allah. Nah, sombong yang berikutnya artinya adalah menolak kebenaran. Apa maksudnya? Kita tahu bahwa bersedekah itu baik, berinfak itu baik, tetapi kita tidak menjalani. Itu namanya menolak kebenaran. Kita tahu bahwa sholat, puasa itu wajib, tetapi kita tidak menjalani. Itu namanya menolak kebenaran. Itu sombong, tidak mau taat kepada Allah. Ya Allah, cuek dong dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, kita jangan pernah sombong supaya doa kita cepat dikabulkan Allah. Kalau kita sombong seperti iblis, merasa lebih baik daripada yang lain, maka jangan pernah kita berharap surga. Iblis yang sudah di dalam surga, ketika disuruh sujud kepada Adam tidak mau. Lalu ditegur oleh Allah, Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Iblis dengan sombongnya menjawab, aku lebih baik dari Adam.
Aku dibuat dari api, sedangkan Adam cuma dari tanah. Nah, karena kesombongan itu, saudara, iblis dikeluarkan dari surga. Makhluk yang sudah di dalam surga saja gara-gara sombong itu dikeluarkan dari surga, apalagi kita-kita yang belum pernah ke surga. Kalau sombong kepada Allah, sombong kepada sesama manusia, tidak akan pernah mendapatkan surga. Mungkin doa-doa kita, harapan kita di dunia oleh Allah silakan dinikmati, dikabulkan. Tapi apalah artinya bahagia di dunia kalau sengsara di akhirat? Maka jangan pernah sombong kepada Allah, kepada manusia, agar doa kita cepat dikabulkan. Saudaraku, para perindu surga, dan semoga reuni di surga. Kedua, yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah adalah karena makanan, minuman, pakaian, dan sesuatu yang haram melekat pada jiwa raga kita. Dalam hadis Arba'in Nawawiyah disebutkan, Rasulullah bercerita, mengkisahkan, ada seorang musafir datang dari jauh, pakaiannya kumal, wajahnya kusut. Dia mengangkat tangan seraya berdoa dengan Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Mestinya dia doanya dikabulkan oleh Allah. Karena Allah itu akan mengabulkan doa orang musafir, orang yang kelelahan, orang yang mengangkat tangan, orang yang doanya diawali dengan Ya Rob, Ya Rob. Akan tetapi bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa musafir tadi? Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini, saudaraku, kita pahami bahwa penyebab doa kita lama sekali tidak dikabulkan oleh Allah, bahkan mungkin tidak dikabulkan oleh Allah dikarenakan ada zat-zat yang haram dalam makanan kita, minuman kita, barang-barang kita, uang kita, baju kita, jiwa kita. Kalau ingin doa kita cepat dikabulkan oleh Allah, yuk kita bismillah perlahan tapi pasti meninggalkan hal-hal yang haram. Saudaraku, para perindu surga yang semoga reuni di surga. Yang ketiga, yang menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah adalah karena banyak berdosa dan memutus silaturahmi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang hamba akan dikabulkan selama dia tidak berdoa dengan dosa dan tidak memutus silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Apa maksud hadis ini, saudaraku? Kalau kita ingin dikabulkan doanya dengan cepat oleh Allah, maka jangan berbuat dosa dan jangan memutus silaturahmi. Nah, dan jangan sampai ketika kita akan berbuat dosa, kita malah berdoa pada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah, aku akan mencuri, tolonglah aku ya Allah, semoga tidak ketahuan. Tidak boleh. Wong berdoa sudah berlumpur dosa saja tidak boleh, tidak akan dikabulkan oleh Allah, apalagi berdoa untuk berbuat dosa. Nah, dari hadis ini kita ambil sikap. Kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah dengan cepat, ayo bismillah, kita kurangi, kita hapus, kita tobat dari perbuatan dosa, dan jangan suka memprovokasi
atau berbuat sesuatu yang menghancurkan persaudaraan, menghancurkan kerukunan, menghancurkan silaturahmi antar individu. Saudaraku, para penduduk surga yang semoga reuni di surga. Yang keempat, yang menyebabkan kita doanya tidak dikabulkan oleh Allah adalah manakala dalam diri kita ada sifat fasik. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24, Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Saudaraku, orang yang fasik itu yang seperti apa? Orang yang tahu aturan tapi nabrak. Orang yang tahu agama tapi melecehkan. Orang yang tahu aturan, norma, etika, tapi sengaja ditabrak untuk kepentingan sendiri. Sifatnya fasik, orangnya disebut munafik. Orang yang seperti ini doanya sulit dikabulkan atau bahkan tidak dikabulkan karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang fasik. Kalau Allah tidak suka, ya Allah tidak memberi. Allah cuek. Maka saudaraku, hati-hatilah. Kita di sisa usia ini makin arif, belajar dari kesalahan demi kesalahan. Kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah sehingga bahagia dunia akhirat, tinggalkan sifat fasik, sifat munafik. Saudaraku, para penduduk surga yang semoga reuni di surga. Kelima, hal yang menyebabkan doa kita jadi tidak dikabulkan oleh Allah atau lama sekali baru dikabulkan oleh Allah adalah karena menurunnya iman dan menurunnya kualitas ibadah. Hal ini diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, apabila ada hambaku bertanya kepadamu, di manakah Allah? Katakanlah, Allah itu dekat. Aku Allah akan mengabulkan doa siapapun yang berdoa kepadaku. Nah, ini janji Allah manis sekali, hebat sekali. Ini jaminan Allah bahwa siapapun yang berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Tapi ada dua syarat. Apa syaratnya? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Taatlah kepadaku dan berimanlah kepadaku agar engkau memperoleh kebenaran, memperoleh apa yang kau inginkan. Jadi, kalau ingin doa kita cepat dikabulkan oleh Allah, yuk tingkatkan kualitas takwa kita, tingkatkan jumlah peribadahan kita, sempurnakan ibadah kita, kuatkan iman kita. Manakala ibadah kita menurun, iman kita menurun, yo jangan nangis, jangan sambat kalau doa kita dicuekin oleh Allah. Lama sekali tidak dikabulkan, bahkan mungkin tidak dikabulkan. Yuk saudaraku, kita bersama-sama tawasobil haq wa tawasobil sabr agar iman kita meningkat, kualitas ibadah kita meningkat. Sesibuk apapun kita sempatkan beribadah kepada Allah, mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Saudaraku, para penduduk surga yang semoga reuni di surga. Yang keenam, yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah adalah ketika kita berdoa dengan tergesa-gesa.
Dalam Sahih Bukhari terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa setiap kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa, yaitu dengan berkata, saya sudah berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5981. Saudaraku, apa maksud dari hadis ini? Ada kalanya kita berdoa itu tergesa-gesa dengan ungkapan begini, aku yo kawit cilik wis doa akeh banget sampai tua begini aku berdoa sedemikian rupa tapi belum dikabulkan oleh Allah. Terus berhenti, tidak berdoa, mutung, putus asa. Nah, padahal misalnya Allah akan mengabulkan doa kita, doa yang ke-115. Di usia sekarang ini kita sudah berdoa 114 kali, tinggal 1 kali saja nanti atau esok akan dikabulkan oleh Allah. Nah, kok berhenti tidak berdoa, itu namanya tergesa-gesa. Nah, maka saudaraku, kita jangan pernah berhenti berdoa. Sabarlah, sabarlah, terus berdoa, jangan berhenti sebelum kita mati. Kemudian hadis ini juga mengingatkan kepada kita, berdoa jangan tergesa-gesa. Kalau tadi tergesa hatinya, sekarang yang dimaksud adalah jangan tergesa lisannya. Misalnya berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maaf, berdoa dengan cara seperti itu termasuk tergesa-gesa, boten sopan, tidak santun, tidak elok. Wong kita kalau meminta kepada pejabat, misalnya kepada Pak Bupati, kita bilang, Pak Bupati, sowan kami ke sini, pertama silaturahmi, yang kedua kami membawa amanat dari warga kami mengajukan proposal untuk pembangunan jembatan. Kepada Pak Bupati yang baik hati, yang menyayangi rakyat, kami mohon agar Bapak berkenan mengabulkan permohonan kami, segera mencairkan dana untuk pembangunan jembatan kami, dan pada saatnya Bapaklah yang meresmikan. Wah, begitu sopannya kita mohon kepada sesama manusia. Kalimatnya diatur, nadanya diatur, sikapnya diatur. Lakon donga pada Allah, itu tidak etis. Yuk kita perbaiki cara doa kita. Lebih baik kita berdoa kepada Allah sedikit tapi sopan, santun, kalem, daripada doa banyak ndrumimil begitu rupa niku mboten sopan. Oke, saudaraku, mari perbaiki cara kita berdoa. Saudaraku, para perindu surga yang semoga reuni di surga. Aku mencintaimu karena Allah. Hal ketujuh yang membuat doa kita tidak dikabulkan adalah manakala kita berdoa tapi hati ini lalai. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku, apa maksud dari hadis ini? Manakala kita berdoa, lisan bergerak, tapi pikirannya kemana-mana, itu namanya hatinya lalai. Antara lisan, hati, dan pikiran tidak nyambung. Misal,
Saya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi pikiran saya mengingat-ingat, aduh HP ku tadi diletakkan di mana ya? Jangan-jangan hilang, diambil orang. Jangan-jangan ada SMS masuk, yang penting yang harus saya jawab tidak saya ketahui. Nah, ucapannya Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi pikirannya melayang seperti itu namanya hati kita lalai. Nah, yang dimaksud lalai adalah ketika kita berdoa tapi kurang paham apa yang sedang kita ucapkan. Nah, ini tantangan bagi kita semua, saudaraku. Kalau berdoa, hendaknya kita paham apa yang kita ucapkan. Kalau kita berdoa dengan bahasa Arab, kita juga paham maknanya. Itu kita perlu belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit, minimal kalimat-kalimat tertentu kita pahami artinya. Nah, boleh juga di luar sholat kita berdoa dengan bahasa kita. Mau bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, monggo. Yang penting hati kita mantap. Allah tahu segala bahasa kita. Jangan sampai ibadah tapi hatinya lalai. Bagaimana caranya? Yuk, kalau berdoa kita yang konsentrasi. Ini kita tata hati, tata pikiran, dan kita pahami apa yang sedang kita ucapkan. Kita mengucapkan sesuatu, kita bayangkan, ya yang kita bayangkan itu ya yang kita ucapkan, yang kita sampaikan kepada Allah lewat doa. Saudaraku, para perindu surga yang semoga reuni di surga. Yang kedelapan, yang menyebabkan kita doanya tidak dikabulkan oleh Allah adalah kurang yakin, kita kurang mantap. Okay? Nah, kita ingat pesan Rasulullah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilillah. Ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3479. Saudaraku, bagaimana kita mensikapi hadis ini? Yuk saudara, kalau berdoa itu yakin, hakul yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Jangan pernah kita ragu, apalagi pesimis. Misal, kita merasakan, aduh, aku sudah tua, sudah tidak bekerja, hutangku masih banyak, gimana ya caranya agar hutangku cepat lunas? Jujur berdoa, ya Allah, aku ingin sebelum mati hutangku semuanya lunas semuanya. Ya Allah, tolonglah kami, kabulkanlah permohonan kami. Sudah berdoa begitu, hatinya mangu-mangu. Wah, kepriwe ya, wis tua, penyakitan, orang di penghasilan, bagaimana mungkin aku bisa melunasi hutang? Untuk kehidupan sendiri saja masih kurang. Nah, kalau kita punya perasaan seperti itu kita tidak yakin bahwa Allah Maha Kuasa berbuat apa saja untuk mengabulkan doa kita. Nah, yang baik itu kita doa yang mantap, yang konsentrasi, yang yakin, hakul yakin, bagaimanapun kondisi kita, selemah apapun kita sambat kepada Allah. Allah lah yang akan memberi solusi. Allah itu Maha Kuasa berbuat apapun untuk mengabulkan kita. Walaupun mungkin kita adalah orang yang pernah dosa banyak sekali, orang yang lemah, orang yang menurut Allah kualitasnya masih kurang. Tetapi kalau kita yakin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Kuasa, sebelum kita nyambung kepada Allah, kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, terwujudlah. Itulah saudaraku,
ada 8 yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kita hindari, kita harus berbenah. Semoga dengan cara-cara berbenah diri, kita semuanya akan reuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kita akan ketemu lagi insya Allah dalam kajian dengan tema bagaimana agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Selamat bekerja, selamat berjuang, selamat berdoa sebanyak-banyaknya. Semoga kita sukses lahir batin dunia akhirat dan kita reuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.